Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Bagaimana menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan bentuk persen? Ini caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Baiklah, di sini akan diberikan contoh. Contoh yang pertama, contoh yang pertama, 49% ditambah dengan 13%. Caranya 49 ditambah 13, kita buat kurung kurawal persen. Ketika sudah dimasukkan di dalam kurung, bisa langsung diselesaikan, boleh pakai cara susun ke bawah. 49 ditambah dengan 13, 9 tambah 3 12, 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 6. Jadi hasilnya 62%. Ini untuk penjumlahan persen. Untuk contoh yang kedua, ini adalah pengurangan pecahan persen. 68% dikurang 25%. Caranya sama kayak contoh soal nomor 1. 68 dalam kurung kurawal dikurang 25%. Ambil 68 dikurang 25. 8 dikurang 5, 3, 6 dikurang 2, 4. Tadi sudah diberikan contoh tentang bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Dalam bentuk dua-duanya itu adalah dalam bentuk persen. Sekarang contoh yang ketiga, kita menentukan nilai persen dengan soal pecahan desimal ditambah dengan pecahan persen. Di sini ada soal tentukan hasil dari 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Dia minta ubah dalam bentuk persen. Oke, di sini kita punya 4,5. 4,5 ini adalah pecahan desimal. Jadi 4,5 ini adalah satu angka di belakang koma. Jadi kalau satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Berarti kita punya 45 per 10. Persen itu adalah bilangan per 100. Nah, karena ini tadi mau diubah dalam bentuk persen, jadi tugas kita adalah 4,5 yang sudah kita ubah menjadi 45 per 10, kita ubah dalam bentuk persen. Karena persen adalah per 100, kita ubah 10 ini biar jadi 100. 10 biar bisa jadi 100, kita kali dengan 10. Ketika 10 dikali 10, di atas juga dikali 10. 45 dikali 10 itu 450. 10 kali 10 itu 100. Di sini sudah berubah jadi per 100. 450 per 100. 450 per 100 itu artinya 450%. Nah, setelah sudah berubah menjadi persen, sudah bisa kita jumlahkan seperti cara yang soal nomor 1 dan soal nomor 2. Berarti kita punya 450% ditambah dengan 60%. Ini artinya 450 ditambah 60%. 450 ditambah 60. 0 ditambah 0, 0, 5 ditambah 6, 11, simpanan 1, 1 ditambah 4 itu 5. Jadi hasilnya adalah 510%. Ini untuk soal nomor 3 adalah penjumlahan pecahan desimal ditambah dengan persen dan diubah kembali menjadi bentuk pecahan persen. Dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, sekarang kita akan masuk lagi contoh soal yang keempat. Di sini ada contoh soal yang keempat. Ini ada operasi hitung campuran, di mana ada soal 27,5 ditambah 25% dikurang dengan 81/4. Di sini dia mau minta diubah dalam bentuk pecahan persen. Di sini sudah jelas, kita lihat di sini ada dua
7,5 ini adalah bentuk dari pecahan desimal. 25% sudah dalam bentuk pecahan persen. Di sini ada 81/4. Ini adalah pecahan campuran. Tugas kita adalah kita ambil yang pertama. Di sini ada 27,5. 27,5 ini adalah pecahan desimal. Cara menyelesaikannya juga sama kayak soal nomor 3. Tugas kita adalah kita ubah dulu 27,5 ke dalam pecahan biasa, lalu nanti kita ubah ke dalam pecahan persen. Jadi 27,5 ini karena ada satu angka di belakang koma, berarti ini adalah per 10. 275/10. Nah, di sini sudah jadi pecahan biasa. Pecahan biasa ini kita mau ubah ke pecahan persen. Mau ubah ke pecahan persen adalah 10 ini kita ubah menjadi 100. 10 diubah menjadi 100 ini dengan cara dikaliin dengan 10. Ketika pembilang dikali 10, penyebut juga dikali 10. 275 dikali 10 itu ada hasilnya 2750 per 10 kali 10 itu 100. Di sini sudah jelas penyebutnya adalah 100. Ketika penyebutnya sudah berubah jadi 100, berarti sudah berubah jadi persen. 2750 persen. Nah, yang ini 27,5 sudah berubah menjadi persen, hasilnya adalah 2750 persen. Yang kedua yang perlu kita ubah adalah pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah 81/4. 81/4 ini adalah 8 dikali 4 ditambah dengan 1/4. 8 kali 4 32. 32 ditambah 1 itu 33/4. Sudah berubah menjadi pecahan biasa. Ini di sini dia punya per adalah per 4. Per 4 ini harus diubah menjadi 100. 4 biar jadi 100 itu dikali dengan 25. Nah, pembilang dikali 25, penyebut juga harus dikali dengan 25. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kalikan seperti biasa. 33 dikali dengan 25. 33 dikali 25. 33 dikali dengan 25. Buat susun ke bawah, 3 dikali 5 itu 15, punya simpanan 1. 3 dikali 5 15 karena ada pinjaman 1 jadi 16. 3 kali 2 itu 6. 2 dikali 3 itu 6. Jumlahin itu hasilnya 5 12 8. Berarti hasilnya adalah 825. 4 dikali 25 itu 100. Di sini sudah jelas penyebutnya 100, berarti hasilnya 825 per persen. Sekarang bentuknya semua sudah berubah menjadi persen. Ya. Jadi dari soal tadi kita punya 27,5 ditambah 25% dikurang dengan 81/4 itu sama dengan 2750% ditambah 25% dikurang dengan 825%. Ini berarti kita buat kurung 2750 ditambah 25 ditambah dikurang 825%. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, boleh kita selesaikan dengan cara susun ke bawah. Selesaikan dengan cara susun ke bawah. 2750 ditambah dengan 25. 0 ditambah 55, 5 ditambah 27, 7-nya turun 2. Sekarang kita punya 2775 dikurang dengan 825. 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 2, 5. 7 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari depan, dari 2. Ini jadi 17. 17 dikurang 8 itu 9. Sisanya 1. Jadi hasilnya adalah 1950%.
Nah, jadi dari soal 27,5 ditambah 25% dikurang dengan 81/4 itu hasilnya adalah 1950%. Demikian video hari ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.